Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farj an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sungguhnya Allah telah memberikan rahmat dan berkah yang luar biasa, yang mana hingga hari ini kita masih dianugerahkan bersama bulan suci Ramadan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Oleh karenanya, marilah kita bersenantiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang betapa keberkahan penuh pada bulan suci Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan menjadi begitu istimewa. Salah satu penyebabnya adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan suci Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas dari petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua fase. Fase pertama disebut fase inzali, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Inilah yang terjadi pada bulan suci Ramadan, yaitu pada malam yang luar biasa, malam yang istimewa, malam yang dikenal dengan malam Al-Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Selanjutnya fase kedua yang disebut dengan fase tanzil, di mana pada fase ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari langit dunia secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril kurang lebih 23 tahun. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab yang sama dijelaskan bahwa bukan saja Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan, tetapi semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan suhuf-suhufnya yang diturunkan kepada para rasul dan nabi pun diturunkan pada bulan suci Ramadan. Demikian istimewa dan mulianya bulan suci Ramadan. Apakah kita mau sia-siakan? Alangkah kerugian yang nyata tatkala kita tidak memaksimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan suci Ramadan, terutama bersama Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah pedoman. Al-Quran adalah sumber hukum dalam kita menjalani kehidupan di atas dunia ini. Al-Quran adalah identitas kita sebagai kaum muslim.
memuliakan Al-Quran adalah kewajiban. Bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran? Yang paling sederhana cara kita memuliakan Al-Quran adalah senantiasa mau membaca. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalih. La taqulu alif lam mim harfun, lakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Saya, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu besarnya pahala atau balasan Allah pada para pembaca Al-Quran. Apalagi pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang disebut juga Syahrul Mudha'afah, yaitu bulan yang di dalamnya semua jenis kebaikan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memaksimalkan di sisa-sisa kita dianugerahkan Allah bersama Ramadan ini. Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, kita maksimalkan hari-hari kita bersama Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran begitu istimewa, Al-Quran begitu mulia. Oleh karena itu, mari kita mempelajarinya dengan sepenuh hati. Terutama kita, kaum ibu-ibu para muslimat. Adalah suatu keharusan sebagai seorang ibu untuk pintar dan bagus bacaan Al-Quran. Alangkah ruginya kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena tentunya kita akan menjadi puas, kita akan lebih merasa beruntung tatkala putra-putri kita yang mengajarkan membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin rahimakumullah, terutama kita kaum ibu-ibu, tentunya kita ingin putra-putri kita menjadi ahli Quran, menjadi hafizul Quran, menjadi pembawa Al-Quran. Mari kita berdoa pada bulan suci Ramadan ini, kita kaum ibu-ibu bisa melahirkan para ahli Quran. Hadirin rahimakumullah, terakhir, mari sekali lagi kita maksimalkan kita bersama Al-Quran dengan senantiasa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinu aswatakum bitilawatil Quran." Hiasi suaramu dengan bacaan Al-Quran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya yang terpenting adalah kita bisa mengamalkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.